Anies Baswedan yang semakin pesimis untuk nyapres. Jadi, mending jadi presiden PKS saja. Ya, kalau kita melihat dinamika politik belakangan ini, ketika Partai Demokrat kemudian melakukan manuver, kemudian mau menerima ajakan PDIP untuk berjumpa, untuk bertemu, mulai dari sekjennya, lalu kemudian Puan Maharani yang bertemu dengan AHY, lalu kemarin SBY, mantan Presiden SBY yang kemudian bermimpi, entah ini mimpi beneran atau angan-angan dia, untuk bersatu satu gerbong dengan Megawati dan juga Jokowi. Kemudian seolah-olah ini seperti kode keras bahwa ini adalah rencana besar untuk rekonsiliasi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang semakin pesimis untuk nyapres. Jadi, mending jadi presiden PKS saja. Ya, kalau kita melihat dinamika politik belakangan ini, ketika Partai Demokrat kemudian melakukan manuver, kemudian mau menerima ajakan PDIP untuk berjumpa, untuk bertemu, mulai dari sekjennya, lalu kemudian Puan Maharani yang bertemu dengan AHY, lalu kemarin SBY, mantan Presiden SBY yang kemudian bermimpi, entah ini mimpi beneran atau angan-angan dia, untuk bersatu satu gerbong dengan Megawati dan juga Jokowi. Kemudian seolah-olah ini seperti kode keras bahwa ini adalah rencana besar untuk rekonsiliasi. Nah, dengan adanya ini semua, ini membuat Anies Baswedan kayaknya sekarang semakin kacau, semakin panik, dan semakin pesimis untuk maju di Pilpres 2024. Nah, apalagi setelah ketika kita melihat bahwa Menteri dari Nasdem, Johnny G. Plate yang kemudian ditangkap oleh KPK, kita tidak pernah melihat lagi Anies Baswedan ini keliling Indonesia menggunakan pesawat pribadi, jet pribadi, kemudian ke sana kemari, enggak. Jadi yang dihadiri adalah acara-acara dari PKS. Seperti yang kemarin terjadi. Anies ini kan menghadiri acara zikir yang bertajuk Kemenangan dan Keamanan Negeri. Nah, di situ dia seolah seperti sudah pesimis bahwa dia ini akan maju menjadi calon presiden. Karena apa? Dia menyatakan bahwa lawan kita adalah kekuatan yang besar, dengan sumber daya yang besar, dengan kekuatan yang besar katanya. Kita akan melawan dengan kekuatan zikir katanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ini sudah sangat-sangat pesimis. Karena apa? Karena kalau ini benar-benar terjadi, Demokrat kemudian bergabung dengan PDIP, memang akan memunculkan suatu kekuatan yang sangat besar di kubu koalisi PDI Perjuangan. Nah, ini yang kemudian membuat Anies Baswedan hanya mengandalkan mukjizat. Kalau Demokrat ini keluar dari koalisi perubahan lalu meninggalkan Nasdem dan juga PKS, apa yang terjadi? Ya memang mending Anies jadi presiden PKS aja. Nah, gantiin Ahmad Saiku tuh. Nah, cara-cara ini memang itu yang diandalkan oleh Anies Baswedan, kemudian PKS dan gerombolan-gerombolannya, bahwa ketika sudah tidak mampu menunjukkan prestasi, ketika kemudian tidak punya kekuatan atau sesuatu yang bisa ditonjolkan atau power, mereka akan menggiring ke ranah agama, seperti yang kemarin terjadi ketika mengandalkan zikir. Tapi Anies Baswedan lupa bahwa calon pemilih dia itu nggak hanya umat Islam. Kalau Anda menggiring ini ke arah agama, kemudian membawa zikir, membawa doa, ini akan justru malah semakin mengkerucutkan suara pemilih Anda hanya dari kalangan umat Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu sekarang aja Anda tidak menggunakan itu, surveinya elektabilitasnya selalu di urutan nomor 3, apalagi kalau Anda otomatis mempersempit ruang lingkup calon pemilih Anda dengan hanya mengakomodir orang-orang yang beragama Islam. Ini akan menjadi blunder kalau menurut saya. Jadi kalau memang ingin membawa semua ini ke ranah agama, dari politik dibawa ke ranah agama,
menggunakan kekuatan zikir, menggunakan kekuatan doa, ya memang nggak usah nyapres, mending jadi presiden PKS. Nah, lain lagi PKS, lain lagi Nasdem. Ketika Puan bertemu dengan AHY, lalu kemudian SBY punya keinginan untuk rekonsiliasi yang sangat besar, mempersatukan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan, Nasdem kemudian memberikan statement yang kalau menurut saya lucu aja. Ketika salah satu ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari yang kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh SBY melalui mimpi. Partai Nasdem berharap bahwa Presiden RI ke-8 yang ditemui oleh SBY di Stasiun Gambir adalah Anies Baswedan. Kan kemarin, di video kemarin kan saya sudah bilang, nggak mungkin Anies Baswedan ini ada di posisi Presiden RI ke-8 yang ada di mimpinya SBY. Karena apa? Karena dia nggak mungkin membelikan tiket kereta. Karena dia satu-satunya alat transportasi yang dia punya adalah kaki. Nah, yang lebih lucu lagi adalah ketika Partai Nasdem mengatakan bahwa kita punya kesamaan. Keinginan kita adalah keinginan yang sama. Mimpi kita adalah mimpi yang sama dengan Pak SBY bahwa Presiden RI ke-8 adalah Anies Baswedan. Seyakin itu. Kalau misalkan SBY mengatakan bahwa dia meyakini bahwa Presiden RI ke-8 itu adalah Anies Baswedan, nggak mungkin dalam mimpinya itu ada Jokowi, ada Megawati. Jokowi ini sudah, Anies Baswedan sudah dibilang sebagai antitesa Jokowi, sementara Megawati juga nggak mungkin mau dekat-dekat dengan Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan Nasdem ini meyakini bahwa itu Anies Baswedan, bagaimana kalau orang Jawa bilang ketemu pirang perkoro, bertemu dengan beberapa hal, kok bisa Anies Baswedan, di sana ada Jokowi, kemudian ada Megawati, apalagi mereka berempat sempat ngopi bareng sebelum naik kereta. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Nasdem ini hanyalah sebuah kehaluan, apalagi ini adalah kegalauan, takut kalau misalkan nanti ditinggal oleh Partai Demokrat. Meskipun mereka tidak mau AHY menjadi cawapresnya, tapi suara dari Partai Demokrat ini hanya dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjadi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies menjadi calon presiden di 2024. Dan semua itu sepertinya akan bubar jalan dengan sendirinya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.